Good. La 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 lava. Minecraft, sebuah movie live action yang gua tonton dan bener-bener absolute cinema. Kenapa absolute cinema? Karena mereka melakukan adegan yang berupa first we mine, then we craft. Minecraft. Oh my god, itu absolute cinema banget. Itu orang-orang pada standing terus salutation anjir, kayak wow, luar biasa, banger banget, gila loh. Yes, gue bakal ngomongin tentang Minecraft live action atau Minecraft movie yang telat banget kayaknya masuk Indonesia ya. Dan ini adalah film yang paling susah untuk gue tonton. Ini gak ada hubungannya sama filmnya sih, tapi kebetulan gue itu mesen tiketnya di suatu hari dan di suatu jam. Yang tiba-tiba di daerah gue itu kalau ada sedikit hujan langsung kayak susah gitu untuk kemana-mana. Tapi tetap gue tempuh demi chicken jockey. Jadi ya, apa kira-kira opini gue mengenai Minecraft live action movie? Apakah benar-benar absolute cinema? Bener kok, seriusan ini mah. Minecraft live action adalah adaptasi dari sebuah game yang dijadikan movie yang menghadirkan Jack Black dan Jason Momoa dan deretan artis lainnya yang berusaha kayak menggambarkan bagaimana ya kira-kira kalau ada real human, manusia itu masuk ke dunia Minecraft. Ini mana disclaimer dulu, gue bukan pemain Minecraft aktif, gue juga bukan pemain yang kayak ngejar banget atau nge-explore banget. Gue bener-bener kayak nyobain dikit banget dan entah kenapa gue nggak klop sama visualnya dan gue main dulu banget, long time ago Minecraft. Jadi apa yang ada di Minecraft sekarang gue nggak update gitu. Apakah udah bisa begini, apakah udah bisa begitu? Tapi pas gue nonton, gue tuh berasa bener-bener ngedistance gitu loh, kayak berjarak gitu, kayak memang Minecraft sekarang kayak gini gitu. Gue penasaran malah gitu. Emang Minecraft kayak gini? Emang udah update sebanyak ini gitu. Jadi makanya gue kayak pas di bioskop tuh kayak gatel pengen nanya-nanya mulu sama kiri kanan gue yang udah pada nontonin Minecraft. Dan ternyata jawabannya enggak, no. Ini Minecraft movie live action with all mods and add-ons gitu. Oh pantes gitu. Gue karena merasa aneh banget gitu, merasa nggak nyaman banget. Kayak tiba-tiba si bocil itu bisa nge-craft apa barang dari dunia nyata tuh tiba-tiba jadi pistol. Anjir lu, awal-awal main langsung dapat pistol gitu kan, kayak what? Terus ada tiba-tiba monster yang nggak boleh tatap gitu. Terus tiba-tiba dia kayak ada dimension. Emang dia dimension ya gitu, kayak emang pada jagain mansion gitu, kayak emang kayak begini ya lore-nya gitu. Terus gue juga baru tahu tuh kalau ada zombie bisa makanin sapi. Terus apalagi ya? Ya itu gue nggak tahu apakah bisa apa enggak gitu ya, kayak wolf attack sebanyak itu. gue bener-bener nggak tahu. Spoiler alert buat yang belum nonton. Jadi yang belum nonton buruan nonton dulu karena ya ini Eno Bening pasti bakal banyak spoiler sama apa yang dia review. Dan iya, pas gue tanya temen gue ternyata emang banyak banget yang beda dari gamenya. Ini bener-bener kayak Minecraft plus mod private server, adminnya suka-suka lah. Tapi bukan itu yang paling mengganggu gue. Yang paling mengganggu gue adalah bagaimana mereka menjaga apa ya, sebuah rule di dunia Minecraftnya gitu, yang nggak apa-apa nggak sesuai lore, tapi setidaknya berikan kita rules dong. Lu tuh bakal mati kayak gimana, lu tuh bakal survive kayak gimana, lu tuh berantemnya mesti kayak gimana, ngerti nggak sih? Lu kayak ada sistem yang dijaga. Nggak apa-apa lu bikin sistem baru di movie lu gitu, entah kita bisa terima apa enggak. Tapi di sini kayak ya mungkin movie-nya buat anak-anak ya, jadi kayak suka-suka gitu, kayak bagaimana Jason Momoa harusnya menurut gue mati kena creeper gitu, tapi enggak, udah dimakanin zombie masih nggak mati juga gitu, kayak hah? Terus tiba-tiba cewek-ceweknya jadi jago bisa ngalahin zombie-zombie dan banyak monster-monster lainnya. Semudah itu dan segampang itu tanpa perlu senjata-senjata yang kompleks gitu. Jadi gue kagak nyaman aja. Dan nggak tahu ya, pemain Minecraft mana yang terlalu bodoh yang nggak pakai redstone di rel mereka punya kereta itu tuh. Nggak tahu, ini kayak gatel aja di kepala gue gitu. Emang ada orang nggak naruh redstone di semua relnya gitu, kayak nggak pernah dicoba dulu apa gimana gitu, kayak gitu, kerusak kayak apa kayak kena ledakan creeper kayak kenapa tiba-tiba nggak ada redstone gitu, kayak what? Ya oke lah, kita abaikan semua lore, kita abaikan semua konsistensi dalam dunia Minecraftnya. Bagaimana dengan ceritanya? Lagi-lagi ya biasa aja ya, kayak ya seorang anggota keluarga ya. Di sini si karakter utama kita yang anak kecil itu gue sampai lupa namanya siapa, Iwan lah sebutnya gitu. Terus dia kayak nggak dipercaya sama kakaknya terlalu overprotective karena menggantikan peran orang tuanya. Terus nggak dipercaya, dunia tuh gelap, kelam, nggak ada kreativitas gitu. Kalau lu orang yang kreatif mati aja lu dan lain-lain gitu. Terus habis itu ya berantem, konflik, tapi habis itu tobat, terus bayaan lagi berkeluarga. Gue sih kayak ya ini buat acara keluarga gitu, maksudnya buat tontonan keluarga, buat bocil
bocil-bocil, jadi kayak ya udahlah ya gitu. Emang gue yang salah kalau gue berharap cerita yang sekompleks apa gitu, dan gue nggak berharap, gue udah tahu bakal kayak begitu. Cuman ya kayak ya tidak terlalu banyak bumbu-bumbu yang lebih spesial gitu selain komedi dan kekeluargaan. Ya film buat keluarga, menyenangkan buat bocil, menyenangkan. Walaupun gue lihat di studio gue sih bocil-bocilnya banyak yang lebih retention spawnnya hilang gitu ya, dia nggak betah nonton bioskopnya, mereka malah jalan-jalan, lihat kiri kanan, kasihkan makan, ngobrol sama teman-temannya, bahkan sampai ada yang keluar-keluar seatnya nggak tahu mau ngapain. Dan bahkan di setiap referensi Minecraft yang keluar mereka juga kayak biasa aja gitu, nggak ya, kayaknya bocil yang udah ya kebetulan itu gue nggak bilang semua, kebetulan emang bocil yang udah nggak terlalu itu sama retention nonton 2 jam, nggak 2 jam, 1,5 jam film. Ada beberapa bocil yang nonton anteng dan ikut referensi, tapi nggak bioskop yang happy gitu loh. Mesti orang-orang kayak kita gitu yang tua bangkanya, malah yang bukan apa yang ya maksudnya bukan punya keluarga gitu. Maksudnya punya keluarga cuman nggak bawa keluarga ke situ, dan malah teman-temanan gitu, kita ngobrol, kita seru, kita happy bareng, kita teriak bareng, kita ketawa bareng, chicken jockey, kita nggak lempar popcorn dan air kita ya, cuman kayak wah gitu aja gitu. Oh bahkan pas ada Easter egg kayak Technoblade, respect, sumpah kayak gila. Dari semua kan filmnya kayak film keluarga yang kayak apa harusnya sedih, menyenangkan dan menyentuh, gue sih biasa aja. Tapi pas Technoblade, what is he, some kind of king? No, he's a legend. Gue nggak tahu ya lu merasakan hal yang sama kayak gue apa nggak. Itu bagian yang benar-benar bikin jiwa manusia Eno Bening tuh kayak deg-deg gitu loh, jantung gue kayak teng langsung. Rest in peace bro, rest in peace. Gue gak tahu Easter egg lainnya, katanya banyak YouTuber, tapi kayaknya bedikat atau guanya gak nge ya, saking gue udah terlalu fokus sama keunikan Jack Black. Yes, Jack Black buat gue actingnya top notch banget, karena bener-bener nyebelin, ngeselin, dan sengak banget gitu. Lu tau gak sih, Jack Black itu bukan memerankan Steve, tapi memerankan orang yang kayak punya temen, tiba-tiba mau main Minecraft, dan dia mesti ngajarin apa itu Minecraft gitu. Kayak, sudah kuduga kau akan bertanya itu padaku, untungnya aku sudah mempelajari ini selama bertahun-tahun gitu. Wah ini tuh ini tuh gini, gedung ini adalah ini, gunung ini adalah ini. Kamu mesti kayak cocok banget gitu karakter, beneran tahu tapi nyebelinnya dan pro-nya, tapi orang tua dedengkotnya tuh dapat banget menurut gue, pas banget. Dan bagaimana makeup artisnya juga ngedesain mukanya jadi kotak Steve gitu ya, kayak itu buat gue oke banget sih. Yang lainnya ya so-so lah, nggak yang memorable banget. Bahkan Jason Momoa juga so-so buat gue. Dan ini pengalaman pribadi aja ya itu tadi gue bilang, di bioskop banyak yang nggak dapat referensi, terus kita berasa kayak apa kita yang berisik, apa mereka yang nggak tahu referensi gitu. Dan balik ke bagaimana referensi itu banyak dan kita banyak yang teriak gitu kayak, ya by the way my name is Alex, kita kayak gitu segala macam. Ada Technoblade, ada ID, ada itu gitu loh. Terus sama First We Mine Then We Craft, absolute cinema gitu. Kita yang asik-asik sendirian di bioskop deh. Dan itu yang mau gua bahas sih, tanpa adanya the culture meme terhadap Minecraft movie ini sendiri, bagaimana komunitas mengoverhypekan ini gitu dan ngemimin ini film bakal kosong banget sih buat gua. Kayak film yang kayak gitu loh, bukan film yang bisa dinikmati gitu dan perlu diperjuangkan. Seperti yang tadi gua udah bilang di awal gitu, gue bener-bener mesti menerjang badai untuk masuk ke bioskop, ke mall, dan menonton ini loh. Mau kemana, no? Gelo. I said mine, you say craft. Tanpa itu gue kayaknya langsung kayak udahlah nggak usah nonton gitu, kayak udah bahaya, hujan segala macam. Tapi enggak men, for the meme. Dan kalau bukan karena teman-teman gue, kita nonton bareng teman-teman gue, itu kayaknya gue juga nggak nonton. Gue sendirian juga bakal kayak kentang, kayak bakal awkward sih. Jadi ya buat yang belum nonton segera nonton, dan saran gue nonton bareng teman-teman akan seru banget. Seriusan, gue rekomendasiin movie ini karena seru, bukan karena movie-nya. Dan satu hal sih yang gue salut, gue jujur kayak udah banyak kesempatan gue bilang gue nggak suka grafik Minecraft, bahkan udah sampai yang di upgrade pun gue masih nggak cocok. Tapi entah kenapa di movie ini gue cocok banget, gue suka banget bagaimana tim setnya, tim kreatifnya, tim studionya, tim yang ngebangun aset dan properti lain-lainnya itu menurut gue harus diacungi jempol, karena dunianya jadi lebih terlihat menarik di mata gue dan gue bisa melihat dengan baik. Oh maksudnya tuh gini, maksud grafiknya tuh ini gitu, yang gue nggak gagal lihat di gamenya gitu. Dan menurut gue itu unik banget dan seru banget, dan gue pengen banget sih datang ke studio Minecraft kalau ada gitu, kayak Universal Studionya atau Disneyland-nya gitu. Kayak buat gue menarik banget karena emang bener-bener mereka punya tempat, dan ini menarik banget dan seru banget dan enak banget buat dieksplor. Tau-tau nyemplung, kita potong-potong ini, kita tiba-tiba ada pohon yang ini kayak sapinya dan lain-lainnya, aku serba kotak dan semuanya harus kotak. Itu buat gue jujur sangat menarik sekali, sangat membuat gue pengen datang ke studionya. Dan ini gue rasa ya tujuan dari si movie-nya ini sendiri kayaknya mau harusnya ke situ. Gue nggak tahu apakah emang udah ada apa belum gitu. Sayang banget sih kalau nggak diterusin mengkapitalisasikannya dengan adanya
namanya theme park atau taman bermain atau wahana untuk para pemain Minecraft gitu loh. Oh ya, di game ini kayak terlalu imba ya Steve ya, kayak udah end game gitu, bukan dari pertama. Ini yang gue sayangin juga gitu, kayak nggak ngajarin tentang, ya ngajarin crafting tapi kayak bukan dari nol, tapi kayak tau udah hebat aja, tau udah jago aja gitu. Sayang banget. Dan itu emang beneran ada ya Golem Sonic gitu, kayak emang itu yang momen paling keren. Gue pikir itu apa itu mod apa gimana gitu, tiba-tiba ada golem bersonic ria itu. Coba komen di bawah. Dan ya gitu sih, gue seneng nonton, gue rekomendasiin buat nonton asal bareng teman-teman. Kalau buat kalian yang udah nonton atau yang belum nonton, coba komen di bawah meme mana yang paling paling seru di kalian. Dan jangan lakuin chicken jockey ya, jangan lempar-lempar popcorn dan air minum kalian di bioskop manapun di Indonesia. Don't do it, karena kesian para pekerja yang beresin setelah lu ngerusuh itu. Please jangan lakuin. Dan penonton yang mungkin gak relate sama jokesnya ibu-ibu dan bapak-bapak itu, please jangan lakuin. Jangan tiru meme yang beredar di TikTok ya, please banget. Kalau kalian suka sama overthinking movie kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. Sebenarnya gara-gara movie ini jadi berhasil bikin gue pengen main Minecraft lagi loh. Bahkan teman-teman Crimson mau nyalain server lamanya. Nggak tahu jadi apa enggak, nggak tahu dibuka untuk umum apa enggak, tapi we'll see. Gue juga pengen nyobain lagi apakah Minecraft masih sebikin mata gue capek kayak dulu. Should I play Minecraft again? Komen di bawah.